Shalom, selamat pagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengikuti renungan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami ada di sorga, kami sedia untuk mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini ialah Kalik Kita. Ayat intinya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Dalam membajak tanah, dalam disiplin, serta mengerjakan tanah, banyak pelajaran yang senantiasa dapat dipelajari. Tidak seorang pun akan berpikir hendak tinggal di atas sebidang tanah yang belum terurus, dengan berharap tanah itu akan menghasilkan tuaian. Pekerjaan yang sungguh-sungguh, tekun dan tabah harus dilakukan untuk mempersiapkan tanah itu agar benih dapat ditaburkan. Begitulah pula dalam pekerjaan kerohanian dalam hati manusia. Orang yang akan mendapat manfaat dari pembajakan tanah harus berusaha terus dengan firman Allah dalam hatinya. Mereka akan menemukan tanah hati yang telah dilembutkan oleh pengaruh Roh Kudus yang menaklukkan. Kecuali pekerjaan yang tekun dilakukan pada tanah itu, ia tidak akan menghasilkan tuaian. Demikianlah pula dengan tanah hati. Roh Allah harus mengerjakannya untuk menghaluskan dan melembutkannya sebelum ia dapat mengeluarkan buah untuk kemuliaan Allah. Tanah tidak akan mengeluarkan tuaian bila dikerjakan dengan sesukanya saja. Tanah itu memerlukan perhatian yang bijaksana setiap hari. Tanah itu harus sering dibajak dalam-dalam dengan maksud untuk menyingkirkan rumput yang mengambil zat-zat makanan dari benih yang ditanam. Jadi itulah sebabnya orang yang membajak dan menabur siap untuk menuai. Tidak seorang pun perlu berdiri di ladang dilanda kesedihan karena kehancuran harapannya. Berkat Tuhan akan bernaung di atas orang yang mengerjakan tanah, mempelajari pelajaran-pelajaran rohani dari alam. Dalam mengerjakan tanah, pekerja itu tahu sedikit harta apa yang akan terungkap di hadapannya. Sementara ia tidak boleh meremehkan pengajaran yang dapat dikumpulkan dari pikiran-pikiran orang yang telah mempunyai pengalaman. Ia harus menghimpun pelajaran bagi dirinya sendiri. Ini adalah bagian dari latihannya. Mengerjakan tanah itu akan terbukti menjadi suatu pendidikan kepada jiwa. Ia yang menyebabkan benih itu bertunas, yang memeliharanya siang dan malam, yang memberikan kuasa untuk bertumbuh adalah Kalik kita, Raja Surga, dan ia masih tetap lebih memelihara dan memperhatikan anak-anaknya. Sementara penabur manusia itu menanam benih untuk mempertahankan kehidupan kita di dunia, penabur ilahi akan menanam di dalam jiwa benih yang akan mengeluarkan buah kepada hidup yang kekal. Seri Membina Keluarga, Jilid 5, halaman 64 dan 65. Renungkan lebih dalam. Apakah tanah hati saya sudah siap untuk benih
yang rindu ditanam oleh penabur ilahi dalam diri saya hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkaulah yang senantiasa menjadi penabur di dalam kehidupan kami. Bagaimana hati kami boleh disiapkan untuk selalu dituntun oleh Tuhan. Kami percaya ketika benih-benih firman ada di dalam kehidupan kami, boleh bertumbuh dan pada akhirnya boleh menghasilkan buah-buah kebaikan di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kehidupan kami selalu diisi dengan perkara surgawi dan bukan hanya sekedar perkara duniawi. Inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat melanjutkan aktivitas pada hari ini.